Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang semoga kita semua di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga itulah kalimat yang sangat ringan terucap dari lisan kita, sehingga kita selalu terdaftar sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur kepadanya. Dan semoga salawat beserta salam selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama merenungi bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi salatu wassalam, terutama tentang bagaimana gerak-gerik kita, karakter kita yang ada panduannya sesuai dengan syariat. Dan subuh ini kita sampai di bagaimana karakter sifat-sifat salafus salih, ulama-ulama mulia terdahulu, orang-orang yang berilmu, umat-umat yang al-mufaddalah, generasi-generasi yang utama, bagaimana karakter mereka di dalam kehidupan sosial. Dan subuh ini kita akan membahas tentang yujalisunal akhyar wa la yashabunal asyrar, yaitu mereka salafus salih, mereka selalu duduk bergabung bersosial dengan orang-orang yang baik-baik, dan mereka tidak mau berteman dengan orang yang buruk-buruk. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata salafus salih, generasi-generasi yang mulia, orang-orang saleh terdahulu, mereka selalu tertarik, memiliki minat untuk selalu bergabung bersosial, berteman dengan orang-orang yang baik. Adapun orang-orang yang buruk maka mereka jauhi. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, pedoman mereka ternyata dalam mencari teman, kerabat, orang dekat, CS, bestie kalau istilah-istilah sekarang, itu ternyata tidak didasari dengan rasa segan-segan, sungkan, enggak. Tetapi yang menjadi dasar dari mereka adalah bagaimana kebaikan orang itu. Kalau orang tadi adalah orang yang baik, maka salafus salih selalu suka, selalu ingin duduk bersama mereka. Tapi kalau mereka adalah orang buruk, maka mereka jauhi. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Albani. Rasulullah mengatakan, wa mathalul jalisis salih kamathali sahibil misk illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihihi, wa mathalu jalisis su' kamathali sahibil kir illam yusibka min sawadihi asabaka min dukhanihi. Dan perumpamaan teman duduk yang saleh, yang ngomong ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini pasti benar. Rasulullah sampaikan perumpamaan, analogi teman duduk kita, kerabat kita, orang dekat dengan kita, dan dia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh berarti mereka, orang-orang ini adalah orang-orang yang bagus, baik. Bagus dan baik ini dua, kalau enggak bagus di agama maka bagus pula di dunia. Kalau tidak ada bagusnya di agama, tidak pula bagus di dunia, selesai itu dah. Maka tidak ada kebaikan sedikit pun di sana. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah analogikan teman duduk, teman kita yang bagus-bagus, yang baik-baik ini,
yang hari ini menjadi teman kita, yang selalu kita bercanda, bersapa di rumah Allah, di masjid, di tempat-tempat yang bagus, mengajak kepada yang bagus. Nah, ini contohnya. Rasulullah sampaikan orang-orang teman-teman kita yang seperti ini, yang baik-baik ini, kamasali sahibil misk, seperti seorang pemilik atau pengguna parfum. Illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihihi. Kalau kau tak dapat parfumnya, maka minimal kau akan terkena aromanya. Jadi itulah indahnya kalau kita berteman dengan orang yang baik. Tak dapat kita parfum dia, maka minimal kita dapat aromanya, kebagian aromanya, wanginya. Kita dapatkan itu. Maka Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana pengaruh-pengaruh lingkungan-lingkungan yang baik tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia menjadi seorang yang luar biasa dermawannya. Hartanya itu ketika di perang Tabuk, ketika Rasulullah mengumumkan man jahaza jaisyal usrati faqad aujaba, siapa yang ikut partisipasi dalam membekali, memodali, mendanai tentara di musim yang sulit ini, maka dia diampunkan dosanya. Dalam riwayat lain falahul jannah, maka dia untuknya syurga. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berinfak dengan setengah semua dari hartanya. Tapi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di waktu lain Umar pernah bercerita, ma sabaqtu Abu Bakrin illa sabaqani. Tidaklah aku berlomba, ingin mendahului Abu Bakar, melainkan pasti Abu Bakar mengalahkanku. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berlomba, ikut kompetisi, perlombaan. Tapi perlombaannya ini bukan perlombaan yang tentang dunia, tentang kekayaan, prestasi dunia, bukan. Tapi perlombaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah perlombaan akhirat, bagaimana bersedekah, meletakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendorong Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi untuk berlomba tadi? Maka dari apa yang diucapkan oleh Umar tadi, tidak pernah aku ingin melomba Abu Bakar Siddiq, melainkan dia yang mengalahkanku. Jadi bagaimana muncul minat, dorongan yang sangat besar dari Umar bin Khattab ini? Ternyata dia lihat kawan dekatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, selalu kali aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menyebutkan sahabat tadi, maka selalu berurutan Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Nanti dalam riwayat lain selalu Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi bagaimana kekerabatan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sudah tak terbantahkan. Semua kaum muslimin mengakui itu, bagaimana hubungan sangat dekat antara mereka. Maka Bapak dan Ibu, terjadilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, seperti parfum, dia akan menyebar kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah kalau kita duduk dengan orang-orang yang baik. Dulu kita sudah bahas bagaimana Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sepupu Nabi, ipar Nabi, sahabat yang mulia. Lalu Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Uhud, dia bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Jahsy, dua sahabat Nabi yang mulia ini, pergilah mereka menepi sebelum perang Uhud tercetus. Mereka berdua sepakat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana doa yang muncul dari persahabatan dua orang yang bagus, yang soleh ini. Dimulailah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang yang kuat, yuqatiluni wa uqatiluhu, dia akan bertempur melawanku dan aku pun akan bertempur melawannya. Lalu karuniakanlah kepadaku ya Allah kemenangan, fa akhudhu salabahu, lalu ku ambil harta rampasan yang ada pada dia tadi. Itu doa Sa'ad bin Abi Waqqas, diaminkan oleh Abdullah bin Jahsy.
Lalu setelah itu datang Abdullah bin Jahsy pula berdoa, mirip doanya tapi tak sama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku orang yang kuat, perkasa dalam peperangan. Yuqatiluni wa uqatiluhu. Dia bertempur melawanku dan aku pun bertempur melawannya. Kemudian ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahadah, syahid. Kemudian orang ini pun memotong telinga dan hidungku, sehingga tatkala aku berjumpa denganmu ya Allah, engkau pun akan bertanya, apa yang terjadi dengan hidung dan telingamu? Dan aku akan menjawab, semuanya terjadi di jalanmu ya Allah. Dijawab begitu terdengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas doa tadi, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, demi Allah, doa beliau, doa Abdullah bin Jahsy jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada aku. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala muncul seperti ini. Spirit, motivasi, semangat seperti ini. Kenapa? Mereka temannya, teman dekatnya adalah orang-orang yang seperti ini keadaannya. Di lain waktu Bapak dan Ibu, ketika terjadi perang Yarmuk, ini perang yang luar biasa fenomenalnya. Kaum muslimin menghadapi Romawi. Ketika itu panglima perangnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dalam keadaan luar biasa perjuangannya, ujiannya luar biasa. Lalu majulah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah, dia adalah putra Abu Jahal, tapi dia masuk Islam ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Berarti sudah 21 tahun Nabi berdakwah baru masuk Islam anaknya Abu Jahal ini. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal ketika di perang Yarmuk teriak dia. Keadaan sudah mencekam, perjuangan luar biasa. Lawan tak sebanding jumlahnya. 30.000 menghadapi 240.000. Kaum muslimin 30 ribuan. Orang-orang Romawi 24.000, 240.000. Luar biasa perbandingan tadi. Dalam keadaan seperti itu majulah Ikrimah bin Abi Jahal, dan dia adalah seorang memang pendekar luar biasa, petarung. Dari dulu lagi dia memang seorang panglima perang, ahli dalam peperangan. Tapi di ketika itu dia berteriak, man yubayi'uni 'alal maut, siapa yang mau berjanji bersamaku untuk mati hari ini? Lalu Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, datanglah Khalid bin Walid menjawabnya itu, wahai Ikrimah, jangan sampai kau mati hari ini, karena kematianmu akan berpengaruh kepada semangatnya kaum muslimin. Dijawab lagi oleh Ikrimah, wahai Khalid bin Walid, laqad qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi'a katsirah. Aku telah memerangi melawan Rasulullah di dalam banyak kesempatan, banyak momen, banyak peperangan. Lalu hari ini apakah aku akan lari wahai Khalid? Itu takkan mungkin terjadi. Demi Allah, siapa yang mau membaiat, berjanji setia kepada aku untuk mati hari ini, majulah ratusan para sahabat Nabi. Dan mereka pun memang luar biasa, bertekad sampai tetes darah penghabisan berjuang di dalam perang Yarmuk tadi. Dan setelah perang tadi selesai, kemenangan ada pada kaum muslimin dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat, orang-orang saleh, orang-orang yang terlibat dalam perang Yarmuk tadi. Umumnya ditemukan di dalam tubuh mereka tadi luka-luka itu selalu disampaikan oleh muarrikhun, sejarawan itu Bapak dan Ibu, bid'un wa sab'una jurha, 70-an luka. Luka yang ada di tubuh mereka itu 70-an. Selalu seperti itu disampaikan oleh ahli-ahli sejarah, bagaimana luka yang ada di tubuh para mujahid menghadapi Romawi tadi 70. Allahu Akbar. Kalau kita terkena luka aja, kena duri sawit, itu langsung kita cari dokter langsung, itu udahlah, tak teringat lagi segala macamnya, ingatnya mendenyut aja. Mereka tak teringat dengan segala macam hujaman-hujaman, tombak tadi, anak panah, pedang, enggak kan mereka tadi. Lalu kita kembali lagi, apa yang memunculkan spirit mereka tadi? Ternyata yang berada di sekitar mereka, teman-teman mereka adalah al-akhyar, orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Maka mereka pun mendapatkan aroma parfum dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, juga pernah terjadi seorang tukang pangkas. Tapi tukang pangkas ini dia suka duduk dengan seorang ulama dari generasi tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah.
Atha ini dia berguru dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Nah, jadi Abdullah bin Umar bin Khattab ketika dia ke Mekah, dari Madinah pergi ke Mekah, lalu orang-orang mengumpulkan pertanyaan, ingin konsultasi menuntut ilmu kepada Abdullah bin Umar. Dikumpulkan pertanyaan tadi, begitu sampai kepada Abdullah bin Umar, lalu jawaban dari Abdullah bin Umar, apakah kalian mengumpulkan semua pertanyaan ini? Bagaimanakah kalian mengumpulkan semua pertanyaan ini sedangkan di tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah? Jadi Abdullah bin Umar sendiri sudah memberikan rekomendasi bagaimana keilmuan Atha bin Abi Rabah. Dan dia pula lah yang dijadikan oleh sang tukang pangkas ini untuk jadi kawan karib, kawan dekatnya. Jadi teman dekat tukang pangkas tadi, orang yang selalu dia ingin duduk bergaul dengannya tadi adalah Atha bin Abi Rabah. Nah, kita lihat nih si tukang pangkas ini bagaimana yang terjadi. Suatu hari beliau sebagaimana biasanya tukang pangkas, tukang cukur ketika pelaksanaan haji. Jadi dialah ikut sana mencukur. Lalu ternyata salah satu orang yang datang kepadanya untuk dicukur nantinya adalah Nu'man ibnu Bashir, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah akan bercukur dengan tukang pangkas ini. Lalu bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah ketika itu, wallahu alam apakah tukang pangkas ini kenal atau tidak, karena dulu kan tidak ada gambar, tidak ada sosial media. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya kepada tukang pangkas ini, berapa upah untuk mencukur ini? Dijawab oleh tukang pangkas, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wahai hamba Allah, ini ibadah, kan masih bagian dari manasik, dari bagian dari nusuk. Jangan kau tanya biaya di dalam ibadah, nggak boleh ada biaya dalam ibadah, tapi berilah sesuai kemampuanmu, sesuai dengan kehendakmu, keikhlasanmu. Jadi kena tegur Imam Abu Hanifah oleh tukang pangkas sekali itu, Pak. Ternyata belum selesai, Imam Abu Hanifah pun merasa agak grogi seperti itu. Lalu ketika dia duduk ingin dipangkas, ingin dicukur oleh tukang cukur tadi, karena agak-agak grogi, jadi duduknya agak-agak miring. Masuk teguran yang kedua dari tukang pangkas tadi, wahai hamba Allah, ini masih ibadah ini, duduklah engkau menghadap kiblat. Dua tegurannya. Jadi Imam Abu Hanifah pun menggeser lagi duduknya menghadap ke kiblat. Lalu sudah seperti itu, lalu mulailah akan dicukur. Imam Abu Hanifah pun mengarahkan kepalanya seperti inilah lebih kurang. Dijawab lagi oleh tukang pangkas, wahai hamba Allah, ini masih ibadah, mulai dari sebelah kanan, berikan kepalamu di sebelah kanan. Tiga, Pak. Dikasihnya akhirnya ketiga. Lalu Imam Abu Hanifah pun ketika sedang dicukur diam aja. Wahai hamba Allah, ini masih ibadah, bertakbirlah engkau, zikirlah engkau kepada Allah. 4. Lalu sudah selesai, Imam Abu Hanifah pun mau pergi. Wahai hamba Allah, kau mau kemana? Mau pulang? Engkau masih ibadah, lakukanlah salat 2 rakaat dulu. 5 kali. Sebelum Imam Abu Hanifah pergi, dia bertanya kepada tukang pangkas, dari manakah kau dapatkan semua tadi? Dijawab oleh tukang pangkas, aku dapati dari Atha bin Abi Rabah. Tukang pangkas sekalipun kalau dia duduk, teman duduknya orang yang dia dekat tadi adalah seorang ulama yang berilmu seperti itu, tukang pangkas pun akan berilmu, Pak. Jadi ini pesan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia memang dia baik, lalu dia duduk dengan orang-orang baik tadi, dia akan kebahagiaan. Kalau tak dapat parfumnya, minimal aromanya dia akan dapat. Tapi sebaliknya, wa mathalu jalisi su, dan perumpamaan teman duduk yang buruk. Orang-orang yang buruk pula nih jadi teman duduknya. Kamathali sahibil kir, sebagaimana teman duduknya berteman dengan seorang yang ahli tukang besi. Tukang besi yang menempah pedang, pisau, dodos. Nah ini berteman dengan orang seperti itu. Ini bukan artinya tukang besi ini hina ya, bukan, jangan salah paham. Tapi Rasulullah analogikan berteman dengan orang buruk sama seperti berteman dengan orang yang pengolah besi. Tapi bukan
pengolah besinya ini esensinya, isinya. Namun penjelasannya inilah sebagai keterangan intinya. Illam yusibka min sawadihi asabaka min dukhanihi. Kalau berteman dengan orang pandai besi, pengolah besi, kalau kamu tidak terkena hitamnya besi tadi, minimal kau akan terkena asapnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini esensinya, bahwa kalau kita berteman dengan orang buruk tak dapat hitamnya, minimal asapnya akan kena juga. Maka Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, bertemanlah kita dengan ahli kartu, maka kita pun tahu nama-nama kartu itu, Pak. Berteman kita dengan pemain togel, tahu kita kode-kode alam itu. Berteman dengan siapa lagi? Kontraktor yang ahli di sana dan di sini, maka kita pandai dalam nyetel-nyetel angka-angka. Berteman kita dengan orang-orang pencuri-pencuri, maka kita tahu bagaimana teknik-teknik mencuri dan seterusnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau berteman dengan orang-orang buruk, maka kita pun akan kebagian keburukannya, minimal asapnya. Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu ketika orang paling buruk di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala? Di perang Badar itu banyak orang-orang kafir yang tak mau ikut memerangi Rasulullah, enggak mau. Tapi di antara mereka ada yang tak mau berangkat untuk berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia adalah kawannya Abu Jahal, ikut berangkat, Pak. Ada seorang sahabatnya Abu Jahal, Allah alam apakah Umayyah bin Khalaf ataukah Al-Walid bin Mughirah. Ini dia pemuka orang-orang kafir Quraisy ketika itu, gak mau dia ikut berperang. Apa kata Abu Jahal kepadanya? Oh iyalah, silakan saja kamu di rumah pakai gaun ya, di rumah. Itu ucapan Abu Jahal. Kau di rumah saja, nggak usah ikut ke Badar menghadapi Muhammad, di rumah saja. Kau pakai gaun, pakai rok di rumah. Berkawan dengan Abu Jahal, Pak. Berangkat akhirnya. Berangkat. Dan sampai di Badar tekaparlah tuh kawan tadi itu. Berkawan dengan orang buruk, dan seburuk-buruk manusia pula Abu Jahal, maka dia pun terlibat di dalam aksi melawan Rasulullah SAW. Maka kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, inilah konsekuensinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Imam Albani, Rasulullah SAW menyampaikan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau berteman, duduk kecuali dengan orang yang mukmin. Rasulullah sampaikan, jangan kalian duduk di sini Bapak dan Ibu. Nabi SAW mengucapkan dengan kata-kata, dengan uslubul hasri. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu pola pengkhususan, ada la, ada illah setelahnya. Artinya harus semata-mata dengan itu kita duduk. Jangan sekali-kali kalian duduk dengan siapapun kecuali dengan orang mukmin. Itu kalau diartikan secara inti esensinya tadi itu. Karena ada la, ada dan illah. Seperti halnya la ilaha illallah. Tidak ada satupun Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Ini la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian berteman dengan siapapun kecuali dengan seorang yang mukmin. Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa yang kita temani itu harus seorang mukmin. Ini mukmin ini tentang apa nih Bapak dan Ibu? Tentang agama. Yang dikatakan iman adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Ini dikatakan iman, yaitu membenarkan dengan hati, hatinya membenarkan, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, membenarkan segala yang datang dari Allah dan Rasulullah, kemudian mengucap dengan lisannya. Lisannya mengucapkan itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian wal amalu bil jawarih, lalu tubuh, anggota tubuhnya ini bergerak dengan itu semua, mempraktekkan semua apa yang dia yakini, dia imani tadi. Itu iman, itulah mukmin. Jadi kalau ada orang yang mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala,
dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah disinggung Nabi Muhammad. Kalau ada yang menyinggung nama Nabi Muhammad, akulah di garis terdepan yang akan menghadapi siapapun itu. Salat subuh kemarin di mana, Pak? Itu saya masih belum terbiasa salat subuh lagi nih. Itu bukan mukmin tuh, Pak. Salat subuhnya kapan terakhir kali, Pak? Ya, lebih kurang 2 tahun yang lalu nih. Itu bukan mukmin. Jadi mukmin itu walaupun sehebat apapun mulutnya mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulullah, ketika dia tidak salat dia bukan mukmin. Bahkan Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak salat, maka para sahabat Nabi mengatakan itu semua, bahwasanya di masa mereka kami tidak ada mengklaim sesuatu yang apabila ditinggalkan maka seorang tadi keluar dari Islam melebihi salat. Bahkan di antara mereka mengatakan nahnu idza faqadna ahadan fil insya'i wal fajr asa'na bihi dzan. Kalau kami tak melihat seseorang dia muslim tapi tak terlihat di waktu subuh dan di waktu isya, asa'na bihi dzan, maka kami pun suudzon lagi dengan dia. Artinya dia sudah, kalau tidak munafik maka dia sudah murtad. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikabarkan oleh Rasulullah ini yang harus menjadi teman kita adalah orang yang mukmin. Dan insya Allah orang-orang mukmin itu mudah-mudahan yang hadir bersama kita hari ini. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan dari pesan Rasulullah ini, berarti inilah teman-teman terbaik kita. Jadi Bapak dan Ibu ingatlah wajah-wajah teman-teman yang hadir bersama kita ini. Teman yang selalu kita jumpai di rumah Allah seperti ini. Teman-teman yang selalu kalau kita berjumpa nanti kita duduk dengan dia, yudzakiruna 'anil akhirah. Dia ingatkan kita tentang akhirat. Duduk dengan kita, diingatkan bagaimana akhirat, bagaimana kematian. Diajaknya kita, diberinya nasihat-nasihat kepada kita. Kalau ada teman seperti ini, maka jangan sia-siakan Bapak dan Ibu. Itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kita kalau ada duduk-duduk, cobalah Bapak dan Ibu. Kami dulu juga seperti itu. Kalau duduk dengan bapak-bapak masyarakat lagi bakar ayam umpamanya, ingin duduk bareng-bareng ngobrol, di samping itu kita ambil sebuah momen diskusi, cerita-cerita dikit. Ceritanya tadi bukan tentang bagaimana isu-isu ijazah ini gimana ini, nggak habis-habis, bukan. Tapi isu-isunya bagaimana muhasabahnya, gimana kita melihat keadaan-keadaan hari ini. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, banyak keadaan-keadaan yang bisa kita ambil faedahnya, kita jadikan renungan-renungan, dan itu pula kita jadikan teman duduk kita. Maka itulah teman duduk yang terbaik Bapak dan Ibu makan Allah. Kemudian Rasulullah di ujungnya mengatakan wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun, dan janganlah ada yang makan makanan engkau kecuali orang yang bertakwa. Jadi Rasulullah di sini memberikan petunjuk juga bahwa saking hebatnya, saking besarnya prioritas kita kepada orang-orang baik yang baik-baik tadi, sampai-sampai Rasulullah sampaikan ini, bahwa kalau bisa yang ada makanan kita tadi haruslah orang-orang yang bertakwa. Maka itu yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kebiasaannya dia suka makan dengan orang fakir. Setiap dia makan, dia suruh pembantunya hadirkan satu orang fakir untuk makan bersamanya. Ini Abdullah bin Umar, ayahnya khalifah. Umar bin Khattab khalifah, Abdullah anaknya suka makan bersama orang fakir. Setiap hari seperti itu. Terkenal Abdullah bin Umar suka makan bersama orang fakir. Nah, selalu. Sampai suatu hari ada seorang fakir, lalu entah bagaimana, wallahu alam, apakah dia dalam keadaan lapar fakir ini, ataukah dia memang cukup selera dia nengok makanan ini. Lalu dia ternyata makannya banyak, kuat. Makan dia banyak. Selesai makan, begitu dia pergi, Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan kepada pembantunya, mulai besok jangan pernah bawa dia lagi. Itu Pak, Bu, bukan karena jijik, bukan karena rewel, karena risau, bukan. Karena para sahabat Nabi itu bagaimana gerak-gerik mereka, mereka selalu ingin sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pembantunya bertanya, kenapa wahai Abdullah? Dijawab oleh Abdullah bin Umar bahwa dia pernah mendengar Rasulullah mengatakan,
Innal mu'min ya'kul fi mi'an wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati am'a. Sesungguhnya seorang mukmin dia makan hanya untuk 1 ususnya, dan orang kafir makan untuk 7 ususnya. Jadi sifat orang fakir ini tadi, dia bukan orang kafir, tapi dia fakir, namun dia makan tadi mirip sifatnya dengan sifat orang kafir. Dan Abdullah bin Umar tak mau makan sama orang macam itu. Jadi jangan sampai tidak habis pula lontong subuh nih Pak. Nah, ini takut tambah nanti ya. Tapi Bapak dan Ibu, ternyata begitulah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti itu. Untuk makan yang dia punya tadi selektif. Dilihatnya seseorang ini tadi ternyata terindikasi punya sifat seperti sifat orang kafir yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan kabar dari Rasulullah pastilah itu yang terbenar. Itulah yang terbaiknya. Nah, ini orang ini punya sifat seperti itu. Jadi diamalkan oleh Abdullah bin Umar. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan ada yang makan makanan engkau kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau tetangga nanti itu lain bab lagi. Jadi ada tetangga Abdullah bin Umar pernah dia berkurban juga. Sudah dia mau menyembeli, ditanya ke pembantunya, hal a'taita jaranal yahudi, apakah engkau telah memberikan daging tadi ke tetangga kita yang Yahudi? Itu beda pembahasannya. Tapi Bapak dan Ibu yang dimakan Allah, di sini dalam hadis yang kita bahas ini Rasulullah mengabarkan jangan ada yang makan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Di sini harus kita selektif. Jadi keuangan kita, harta kita jangan. Nanti ada rewang umpamanya. Ini kan sering. Tempat kami sering macam itu, ada rewang. Apa yang dilakukan anak muda itu? Main kartu, domino. Lalu apa? Datang tuan rumah dibawakannya nanti nasinya. Fadal makan. Kopi diantarkannya untuk orang main domino. Ini hati-hati Pak. Ada lagi nanti ditraktirkannya untuk rokok. Jadi Pak, Bu, harus kita hilangkan sekarang istilah ini uang rokok. Hilangkan itu. Berarti kita sebagai pemodalnya untuk melakukan sebuah yang haram. Merokok itu kan haram. Kita katakan ini uang rokok nih. La ilaha illallah. Harus kita hilangkan tuh Pak. Hati-hati. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada terucap satu kalimat pun kata Allah dalam surah Qaf, melainkan ada raqib dan atid. Catat itu. Ustaz enggak itu maksudnya. Itu urusan nantilah itu. Di persidangan di akhirat, tapi kan repot gara-gara ucapan itu. Maka kita harus perhatikan ya, semua yang kita sampaikan itu akan ada pertanggungjawabannya. Waliyadzubillah. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan tentang bagaimana pentingnya teman kita seorang mukmin. Kemudian Syu'aib bin Harb rahimahullahu taala, seorang ulama pernah mengatakan, la tajlis illa ma'a rajulaini, rajulun jalasta ilaihi yu'allimuka khairan fataqbal minhu. Janganlah kamu duduk kecuali dengan 2 orang. Siapa 2 orang ini? Rajulun, seorang laki-laki, jalasta ilaihi yu'allimuka khairan fataqbal minhu, yaitu seorang yang kalau kalian duduk dengan dia akan mengajarkan kebaikan kepada kalian. Nah, duduklah macam itu. Duduklah dengan orang seperti ini. Kalau kita duduk dia berteman dengan orang macam ini, akan ada saja hal yang baik yang akan diajarkan kepada kita. Nah, jadi lagi-lagi duduk kita nanti, umpama muazin, bapak yang biasanya muazin, duduk sama abang ini, nanti disampaikannya, Pak, tadi bapak muazin ada kurang Pak, salahnya di sini, makhrajnya itu yang benar itu seperti ini Pak. Ada orang seperti ini, temani Pak, temani. Seorang yang kalau kita duduk di situ lalu dia akan mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Temani seperti itu. Aw rajulun tu'allimuhu khairan fayaqbal minka. Atau yang kedua adalah yang kalau kamu duduk dengan dia lalu kamu ajarkan dia pun menerima. Orang yang pertama, kalau kita duduk dengan dia akan mengajarkan kita. Ini. Orang kedua, kalau kita duduk dengan dia, kita akan ajari dia, lalu dia terima. Kalau ada orang seperti itu Pak, bapak-bapak duduk bapak dengan orang seperti ini, lalu bapak sampaikan, Pak, tapi tentunya billati hiya ahsan. Ya kan, duduknya ini kadang kita, ya di dalam dakwah itu Bapak dan Ibu memang harus ada kesenian kita di dalam berbicara.
Di sini memang menjadi renungan Bapak dan Ibu. Maka dari seluruh sahabat Nabi itu kan banyak, tetapi apa Bapak dan Ibu? Nabi SAW selektif, dipilih oleh Nabi yang untuk dikirim berdakwah itu Pak. Ada Muaz bin Jabal, ada Mus'ab bin Umair, dipilih oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab nggak pernah dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah ke daerah-daerah. Kenapa? Umar bin Khattab gaya bahasanya berbeda. Tengok bagaimana Umair bin Wahab ketika dia datang setelah perang Badar, datang dia ke Madinah, dia bawa pedang yang sudah dilumuri dengan racun, dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, sampai Masjid Nabawi, ternyata di pintunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menyambutnya adalah Umar. Dia ingin membunuh Rasulullah dengan persenjataan macam itu. Apa yang dilakukan oleh Umar? Langsung dipegang kerah bajunya oleh Umar, lalu diseret menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza kalbun aduwullah. Wahai Rasulullah, ini adalah anjing musuh Allah nih. Ini kalau berdakwah payah nih. Nah, kan kalau seandainya, jadi ada bidangnya Bapak dan Ibu. Maka Rasulullah sini sudah membuat isyarat bahwa untuk berdakwah ini memang adalah orang-orang yang mempunyai kesenian di dalam berbicara. Jadi kalau kita belum mampu untuk menyampaikan, maka haruslah kita berhati-hati di sana di dalam menyampaikan, karena tak jarang menimbulkan pertikaian, misinformasi dan miskomunikasi. Ya, maka terjadilah nanti tertuduh bukan satu orang, nanti satu masjid tertuduh nanti. Itu masjid itu memang macam itu jemaahnya tuh. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk berdakwah kita harus lihat-lihat, dan kita pun harus belajar kesenian di dalam berbicara, dalam berdakwah tadi. Dirangkul. Ada orang kita rangkul, Pak. Saya ingin nitip pesan ke Bapak. Bapak terima. Kalau Bapak saya terima, saya sampaikan ya. Nah, apa tuh? Ini Pak. Ayolah Pak. Untuk apa kita seperti ini? Kehidupan kita ini. Sehari-hari meraup pundi-pundi dunia, berusaha, tapi kening kita tak pernah kita letakkan di atas sajadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, kita ke rumah Allah. Bapak pun akan mati, saya pun akan mati. Berikan nasihat-nasihat. Dia terima, jadikan teman. Itu pesan dari seorang ulama yang mulia ini. Dua orang inilah jadikan teman. Kalau kita duduk sama dia, dia kasih kita nasihat. Kalau kita duduk dengan dia, kita kasih nasihat dan dia terima. Wasalis uhrub minhu. Kalau ada yang ketiga, maka berpalinglah dari itu. Gak usah berkawan sama orang macam itu. Apa itu? Kalau duduk sama dia tak bermanfaat. Kalau kita sampaikan nasihat, dia tolak, tersinggung. Mulai besok tak bersapaan lagi sudah itu. Ketemu di jalan, kita mandang dia, dia mandang ke yang lain. Allahu Akbar. Kalau selisih nanti tancap gas dia sudah tuh. Allahu Akbar. Kalau udah ada yang macam ini, uhrub minhu, udahlah. Maka jangan berteman lagi dengan orang seperti itu. Ini dalam pengertian berteman dekat. Ya, kalau silaturahim jangan pula putus. Jadi Islam tak mengajarkan kita untuk memutus tali silaturahim. Tapi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Ibnu Sirin rahimahullahu taala, seorang tabi'in, pernah datang kepadanya seorang laki-laki. Wahai Imam, izinkanlah kami duduk dengan engkau, ingin membicarakan tentang tafsiran ayat ini. Dijawab oleh Ibnu Sirin, imma an taquma wa imma an naquma. Dijawab oleh Ibnu Sirin, kalau enggak kamu yang pergi, kami yang pergi, kata Ibnu Sirin. Jadi Bapak dan Ibu, ada batasan-batasan dalam pertemanan. Ada batasan dalam teman duduk. Kalau teman duduk ini memberikan mudarat seperti Ibnu Sirin tadi, mudaratnya apa? Ini ahli syubhat. Yang datang kepada Ibnu Sirin ini adalah orang yang sudah belajar ilmu kalam, filsafat kalau sekarang ini. Diputar-putarnya lah nanti itu dengan logika-logikanya. Ini orang duduk ingin ngobrol dengan Ibnu Sirin. Apa yang direspon oleh Ibnu Sirin, seorang ulama, imamul wara' kata para ulama. Waraknya luar biasa Ibnu Sirin ini. Terkenal bagaimana kewaraannya Ibnu Sirin. Lalu ada orang mau duduk sama dia, tak serta-merta diterima. Enggak ada segan di sana. Kalau ada mudarat di sana, dijawab oleh Ibnu Sirin. Kalau enggak kamu yang pergi, kami yang pergi. Lalu teman-teman, orang-orang yang berada di dekat Ibnu Sirin pun menjawab, kenapa wahai Imam? Kenapa engkau katakan seperti itu? Aku khawatir ada kata-kata dari dia nantinya syubhat yang masuk kepada aku. Jadi Bapak dan Ibu, para ulama itu takut dia duduk dengan orang seperti itu.
Maka ada istilahnya asyubhatu khattafah. Syubhat itu selalu menyambar-nyambar. Semua orang bisa terkena, Pak. Syubhat itu dia tak ada kontrolnya itu. Semua orang bisa kena. Nah, kalau sudah masuk syubhat itu payah keluarnya. Oh iya pula, yo. Dan syubhat itu selalu masuk ke akal. Kalau diterima oleh akal, habislah kita. Sedangkan Islam panduan pertamanya bukan akal. Baik, Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Laula salasun la ahbabtu an akuna qad lahiqtu billah." Kalau bukan 3 hal ini. 3 hal kata Umar bin Khattab, niscaya aku lebih suka, lebih senang bahwa aku menghadap Allah. Artinya kalau bukan 3 hal ini lebih baik aku mati, kata Umar bin Khattab. Apa itu? Yang pertama, laula nasira fi sabilillah, yaitu kalaulah bukan untuk berjalan di jalan Allah. Jihad, berjuang di jalan Allah. Au adha'a jabini lillahi sajidan, atau yang kedua untuk meletakkan keningku di hadapan Allah dalam keadaan sujud. Yang ketiga, au mujalasatu qaumin yaltaqituna tibal kalami kama yaltaqitu tibat tamar, atau yang ketiga adalah duduk dengan orang-orang yang terus mencari kata-kata yang baik, petunjuk-petunjuk hidayah ilmu ini, sebagaimana mereka berebut mencari-cari kurma yang jatuh yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jadi Bapak dan Ibu, ini tujuan hidup Umar bin Khattab. Kalau bukan 3 ini lebih baik mati aja lah. Ini Umar yang mengatakan. Yang pertama tadi adalah berjalan di atas jalan Allah. Yang kedua apa? Meletakkan kening di sajadah menghadap Allah, sujud. Yang ketiga adalah duduk dengan orang-orang yang saleh. Jalan di atas jalan Allah, sujud, kemudian berteman, duduk dengan orang-orang saleh. Itulah prioritas, itulah tujuan dari hidup yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada seorang ulama, Daud bin Abi Hind, beliau mengatakan, ini luar biasa lagi, karena petunjuk dari ulama ini Bapak dan Ibu sangatlah agung, dahsyat untuk menjadi pedoman hidup kita. Kita lihat nih. Jadi Daud bin Abi Hind, beliau mengatakan, jalastul fuqaha fawajadtu dini indahum. Aku pernah duduk dengan ahli-ahli ilmu, orang berilmu. Jadi ustadz-ustadz, kawan-kawan yang sudah ngaji, yang sudah duluan hijrah, yang sudah duluan belajar sunnah, aku duduk dengan mereka. Fawajadtu dini indahum, lalu kudapati agamaku ada pada mereka. Jadi dapat dia agamanya, bagaimana menjalani agama ini, bagaimana arti, isi, poin-poin besar dalam agama ini, dapat duduknya dengan orang yang paham agama. Wajalastu ashabal mawa'iz fawajadtu riqqah fi qalbi, lalu aku pun duduk dengan orang-orang yang bagus nasihatnya, mau'izah. Duduk aku dengan orang-orang yang bagus, selalu ucapan-ucapannya memberi nasihat. Fawajadtu riqqah fi qalbi, lalu kudapati hatiku jadi lunak. Berteman kita dengan orang-orang yang selalu sentuhan-sentuhan hatinya, ucapan-ucapannya, kata-katanya selalu menjadi renungan. Ini Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di antara kita, ada teman-teman kita juga merenungi itu. Dicoba direnung. Banyak merenungi. Ini mau'izah. Direnungi hari ini. Ini di antara renungan-renungan yang membuat kita kaget, Pak Bu. Saya pun juga jadi kaget juga. Hari ini di jalan raya itu tak henti-hentinya ambulan itu mundar-mandir, Pak. Tak henti-hentinya membawa orang-orang yang emergensi. Begitu sekarat, emergensi, nyawa sudah di kerongkongan, dilarikan secepatnya ke rumah sakit. Tapi kalau kita renungi orang-orang dulu, ayah, kakek kita, ibu, nenek kita dulu, begitu sekarat kok nggak mau dilarikan ke rumah sakit. Itu menjadi renungan juga tuh, Pak. Ayah kita, kakek kita yang dulu-dulu, rumah sakit ada dari dulu, tapi mereka nggak mau dilarikan. Ini bukan artinya jangan dipahami kita nggak boleh ke rumah sakit nih, Pak, ya. Salah nanti kajiannya, yang dipotong nih. Tapi dulu nggak mau, orang-orang tua dulu dilarikan ke rumah sakit. Bahkan jawaban mereka, aku ingin mati di rumah nih. Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita coba analisa apa yang terjadi. Hari ini kenapa kita begitu genting kita lari ke rumah sakit? Tak lain karena kita ingin selamat. Padahal Allah sendiri sudah jamin itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu, dia yang akan menjumpai kalian.
kita lari dari kematian ke rumah sakit, ternyata di situ pula lah malaikat maut sudah nunggu. Ini bukan artinya enggak ke rumah sakit lagi, ini enggak. Kita dianjurkan untuk berobat Bapak dan Ibu, berobat tetap. Tapi kita dalam bentuk untuk renungan seperti ini ternyata. Kita ingin selamat, kita datangilah mereka yang berada di sana, ahli-ahli kesehatan. Tetapi Allah jelaskan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, mati semuanya. Artinya dokter-dokter pun akan meninggal dunia. Jadi inilah pelarian yang tak mungkin terjadi. Berobat silahkan, tapi kita untuk jadi bahan renungan Bapak dan Ibu. Lalu kita renungi lagi, kenapa kita begitu emergensi kita pergi ke rumah sakit? Kita ingin selamat. Kenapa kita ingin selamat? Karena kita belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tua dulu, kenapa mereka enggak mau dilarikan seperti itu? Enggak mau dibawa berobat. Udah, aku ingin mati di rumah saja. Karena mereka siap menghadap Allah. Terjadi perbedaan antara orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu Pak sangat siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang tak siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita renungi lagi, apa yang menyebabkan mereka siap menghadap Allah? Ternyata dulu dosa itu sangat minim. Wasilah untuk dosa itu minim, sulit. Hari ini dosa di mana-mana. Buka HP dosa, buka televisi dosa, buka radio dosa, pergi ke depan rumah dosa. Kemana? Ke kota lagi. Ya Allah. Di mana-mana dosa hari ini. Dan kita memahami bahwa itu adalah dosa. Maka Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tak siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Sambil kita duduk ngobrol, ucapannya seperti itu, sambil bakar ikan tadi, cerita bagaimana api ingin mencoba Namrud mencoba membakar Nabi Ibrahim. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita dengan orang seperti ini, fawajadtu riqqah fi qalbi. Aku dapati kelembutan hatiku ada pada dia tadi. Lembut lunak jadi hati kita tadi. Mulailah kita menjadi renungan untuk kita semuanya. Wajalastu kibaran nas fawajadtu al-muru'ah fihim. Lalu aku duduk dengan orang-orang yang senior, orang-orang tua. Maka ku dapati ada wibawa pada mereka. Maka Bapak dan Ibu, anak-anak muda coba tengok. Kalau dia duduk dengan orang-orang tua, dengan bapak-bapak, maka pasti gaya dia akan berbeda, tak sama dengan anak-anak lainnya. Ada anak usia 15 tahun yang sedang ahli-ahlinya naik sepeda motor dengan satu ban. Dengan satu ban, standing namanya itu. Nah, anak usia 15 tahun. Sama 15 tahun semuanya ini, tapi yang satu ini duduknya sama bapak-bapak. Selalu nanti kalau ada ngobrol dia ikut duduk di situ. Maka anak tadi pun akan mendapati wibawa, berwibawa anak itu Pak. Akan berbentuk seperti itulah kalau duduk dengan orang yang lebih tua. Kita pun demikian juga. Bapak-bapak umpamanya yang biasa-biasa tapi suka duduk sama orang-orang yang lebih tua lagi, yang lebih senior lagi, akan ada wibawa yang didapati di sana. Kemudian wajalastu syiraran nas, lalu aku duduk dengan manusia yang buruk. Manusia yang buruk, agamanya buruk, akhlaknya buruk, karakternya buruk. Fawajadtu ahadahum yutalliqu imra'atahu ala syai'in la yusawi sya'iratin. Ketika aku duduk dengan seorang laki-laki yang buruk, kudapati salah seorang di antara mereka menceraikan istrinya gara-gara satu hal yang tak sebanding harganya dengan sebutir gandum. Sepele kali masalah itu diceraikannya bininya. Itulah kalau orang yang buruk. Dan itulah yang kita saksikan hari ini. Sepele masalahnya gara-gara mancis. Minjam mancis ke kawannya di kedai, tak dikasih, ditikamnya kawannya, mati, masuk berita. Terjadi pembunuhan gara-gara masalah mancis. Kemarin terjadi heboh di Kampar, masuk berita itu. Adik dan abang berkelahi memperebutkan warisan. Lalu sang abang tadi pun entah bagaimana yang terjadi. Adiknya pun terkaparlah di ladang tadi, mati. Adiknya meninggal, abangnya jadi pelaku pembunuhan. Hal yang sepele semuanya tadi itu. Tapi begitulah kalau duduk dengan orang-orang yang buruk. Nah, jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita di waktu yang indah dan mulia ini, bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu duduk dengan orang-orang yang baik dan tidak duduk dengan orang-orang yang buruk. Ini semua tak lain sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dihasankan oleh Imam Albani, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu agamanya sama dengan agama kawannya, maka kalian lihatlah siapa yang jadi kawan dekatnya. Jadi Rasulullah kabarkan level tertinggi kita ini Pak adalah keyakinan agama. Level tertinggi semua manusia itu adalah agama. Maka yang paling berat untuk merubahnya adalah agama, keyakinan. Paling berat dimanapun. Merubah keyakinan orang itu sangat parah sulitnya. Merubah penampilannya gampang, ekonominya bisa, apalagi pendidikannya bisa. Tapi kalau keyakinan, akidah itu sulit. Kalau akidah dicolek, pedang akan diangkat. Itu yang terjadi oleh para nabi sebelumnya. Nah sekarang Rasulullah ceritakan yang tertinggi ini tadi, sesuatu yang sangat sakral, sangat inti pada kita semua, pada manusia itu agama, ternyata itu terpengaruh oleh kawannya. Payah didakwahi oleh nabi para rasul. Tapi kalau sudah kawannya macam itu, dia pun akan sama. Maka Bapak dan Ibu, pesan dari Rasulullah, maka hendaknya kalian melihat siapa yang menjadi kawan dekat kalian. Nah kemudian terakhir dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah Azza wa Jalla menceritakan, berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling berkasih sayang, berteman dekat, baik itu dia dengan temannya, dengan keluarganya yang dia saling mencintai. Tapi di hari kiamat nanti sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bermusuhan, saling menuntut. Itu yang terjadi di padang mahsyar. Illal muttaqin, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau temannya adalah teman seperti ini di dalam masjid, di dalam ketakwaan, di dalam menuntut ilmu, maka inilah teman-teman yang tidak akan bersengketa nantinya di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berteman dengan orang-orang yang saleh dan selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, lebih dan kurang mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.